beberapa hal. Yang pertama, bahwa mari kita doakan sama-sama supaya beliau tetap dalam penyertaan Tuhan, dan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk memimpin gulungan ke depan. Mancanegara hadir di sana sangat spesifik, dan ini sangat didukung oleh pengambil kebijakan di pusat. Dan kami percaya pada saat ini kita punya tujuan bersama supaya apa yang kita inginkan bisa tercapai. Hadirin yang berbahagia, sebelum ditetapkan sebagai geopark atau taman bumi yang memiliki arti sebuah wilayah terjadi di bumi yang karena nilai-nilai tinggi, langka dan unik dan indah, sehingga dapat digunakan untuk keperluan pendidikan dan pendidikan kedunia. Kalau tidak salah, Pak Gubernur kita juga sudah pernah bermalam di situ, dan dia ke sana luar biasa. Kalau menurut kita nanti kita harapkan kalau bisa Pak lainnya bisa segera dilakukan pada tahun 2023. Jadi kita kunci di tahun 2023, 11 itu bisa ditetapkan sebagai kawasan geopark. Selain itu kami juga mengharapkan kepada Kementerian PPN, Bappenas, di Pak Presiden lagi, agar dapat memasukkan geoheritage site Batu Benua ini ke dalam rencana aksi nasional. Cindera mata yang diserahkan adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang saya hormati Komite Nasional Geopark Indonesia, yang saya hormati Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang hadir, yang saya hormati para pengelola dan penggiat geopark di seluruh Indonesia, serta para peserta Konferensi Nasional Geopark yang kedua. Hadirin dan undangan yang berbahagia. Sebagai negara yang berada di Ring of Fire, kita memiliki banyak geopark yang tersebar di seluruh tanah air. Kita mempunyai Geopark Batur, geopark pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai UNESCO Global Geoparks pada tahun 2012. Selanjutnya ada Geoparks Gunung Sewu, Geoparks Cileteh, Geopark Gunung Rinjani, Geoparks Danau Toba, dan sebagainya. Warisan alam yang indah ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang perlu kita jaga, kita lindungi, dan kita manfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan konservasi kawasan, melindungi agar unsur-unsur geologi yang masih utuh tidak serta-merta mengalami kerusakan. Menjaga warisan geologi, geoheritage, serta nilai-nilai di dalamnya seperti nilai arkeologi, ekologi, sejarah, dan budaya, sehingga bisa terus diwariskan kepada generasi yang akan datang. Geopark bukan saja tempat konservasi, tapi juga bisa dikembangkan untuk edukasi dan pengembangan ekonomi masyarakat sekitar melalui geowisata. Sehingga menjadi keseimbangan antara konservasi lingkungan dengan pemanfaatannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, kawasan geopark adalah tempat belajar tentang warisan bangsa dan bahkan dunia. Belajar tentang keragaman geologi, belajar tentang keragaman hayati, serta belajar tentang keragaman budaya. Semua keragaman dan kekayaan yang kita miliki harus kita jaga dan lindungi, tidak dirusak dan dieksploitasi secara berlebihan. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lingkungan dan ekosistem, tetap terjaga dengan lestari menjadi kebanggaan bangsa dan negara kita. Selain untuk edukasi bagi anak-anak bangsa, geopark juga bisa dikembangkan menjadi tempat geowisata yang menarik, di mana wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam, sejarah geologi, dan keragaman budaya di geopark, tapi juga bisa ikut terlibat untuk mengkonservasi lingkungan. Saya melihat geopark cocok dengan tren pariwisata saat ini,
di masa pandemi yang mengedepankan ekoturism dan wellness tourism. Setiap geopark memiliki keunikan yang perlu diangkat. Selain keunikan geologi daerah, vulkanik, flora dan fauna endemik, dan budaya masyarakat yang berada di kawasan geopark, hal yang perlu diperkuat adalah story, narasi di setiap geopark. Story tentang Gunung Purba, letusannya di masa lalu, dan juga perjalanan peradaban di sekitar geopark. Hadirin yang saya hormati, kunci utama yang menentukan keberhasilan pengembangan geopark adalah tata kelola yang makin baik. Tata kelola harus terus diperbaiki, libatkan pegiat geopark, akademisi, dan masyarakat sekitar. Lahirkan gagasan yang inovatif, lakukan terobosan-terobosan yang konkret yang menyeimbangkan antara konservasi dengan ekonomi. Saya berharap semua elemen bangsa bergerak menjadi bagian dari gerakan konservasi geopark, sekaligus melakukan upaya untuk memperkuat masyarakat sekitarnya untuk mengambil bagian dalam pelestarian lingkungan dan mengembangkan potensi pariwisata sehingga masyarakat mendapatkan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Saya rasa itu hal penting yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Konferensi Nasional Geopark kedua saya buka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya. Pada Januari 2019 telah diterbitkan Peraturan Presiden tentang pengembangan Taman Bumi atau Geopark sebagai landasan hukum pengembangan geopark di Indonesia. Dengan terbitnya Peraturan Presiden itu, kemudian diterbitkan beragam peraturan yang menyertainya. Ke depan, kita juga harus mengembangkan lebih banyak geopark di seluruh penjuru Indonesia, sebab geopark memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber ilmu pengetahuan khas Nusantara yang bercirikan nilai-nilai kearifan lokal. Hal ini pun sejalan dengan semangat Merdeka Belajar yang mempercayai bahwa belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas, karena alam Indonesia sebenarnya menyimpan pengetahuan yang sangat tinggi, khususnya di bidang sains dan budaya. Green energy, green industry yang mengarah kepada lingkungan dan keberlanjutan, ini harus diangkat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari konsep pengembangan sistem ekonomi pariwisata dari geopark ini. Dari pengembangan geopark, pariwisata dan produk kreatif, UMKM, pertanian, kuliner, dan lainnya bisa tumbuh seperti 3 subsektor kreatif unggulan, yaitu kuliner, fashion, dan kriya yang dapat ditemukan di setiap geopark. Kementerian Kelautan dan Perikanan berkomitmen memberikan dukungan terhadap pengembangan geopark di Indonesia, yang antara lain terdiri dari penyusunan rencana pemanfaatan ruang laut, bantuan sarana prasarana untuk wisata bahari, bantuan sarana prasarana konservasi, bantuan sarana ekonomi produktif di pesisir, pulau-pulau kecil dan terluar, bantuan sarana prasarana perikanan tangkap, dan kegiatan penyadar tahuan serta edukasi kepada generasi muda. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung upaya perlindungan kawasan konservasi alam dan keanekaragaman hayati dalam pengembangan geopark. Pengembangan geopark dengan basis pengelolaan konservasi, pembangunan ekonomi, dan pengembangan masyarakat akan menuai manfaat bagi perlindungan dan pelestarian alam, serta sekaligus mendukung pengembangan wisata alam yang berbasis konservasi dan masyarakat. Situs warisan geologi perlu kita lestarikan dan dijaga dari kerusakan. Selama 2 tahun terakhir, Kementerian Energi Sumber Daya Mineral aktif dalam upaya pelestarian warisan geologi melalui penetapan warisan geologi dan kerjasama kolaboratif dengan pemerintahan daerah. Untuk itu kementerian, lembaga swasta, akademi, peneliti, komunitas, dan masyarakat harus semua berkolaborasi bahu-membahu untuk mencapai cita-cita ini. Mari kita bersama terus memajukan dan menjaga kelestarian budaya dan alam Indonesia. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada kita semua. Prof Eko sudah connect? Bisa didengar. Jelas sekali, Prof. Ketua panitia, jam 1 kita kembali. Jadi kita break, makan dulu, jangan nanti sholat sambil mikirin makanan. Baru nanti kembali lagi jam 1 ya kita lanjut. Selanjutnya ada Geoparks Gunung Sewu, Geoparks Cilegon, Geopark Gunung Rinjani, Geopark Danau Toba, dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, kunci utama yang menentukan keberhasilan pengembangan geopark adalah tata kelola yang makin baik. Tata kelola harus terus diperbaiki, libatkan pihak geopark. Itu jumlah kunjungan wisatawan sampai 3,6 juta wisman maksud saya per tahun. Ya, itu baru dari satu destinasi, Pak. Nah, ini kalau kita lihat di di UK ya, Kementerian Pariwisata Pak Kadis. Jadi di Permen nomor pariwisata itu nomor 1 atau 2 2020 Kemenparekraf. Nah, itu ada baik dari penelitian biodiversity dan culture diversity-nya. Dan seterusnya juga ada pilar ekonomi, ini pariwisata dan PU ya tentunya. Next. Nah, Bapak Ibu ini Dono yang punya interest yang sama dengan kita, interest ketertarikan dengan masalah geopark. Berikutnya kita akan lanjut dulu, nanti mohon catat pertanyaan dan informasinya di. Ada satu lagi Pak, tadi harus menetapkan geopark nasional kan. Sebelum kita mulai saya masuk sedikit tentang geopark, tapi nanti senang dengan gambar ini, seperti gambar obat nyamuk yang sudah molor. Bumi kita, Bapak Ibu sekalian boleh percaya, boleh tidak. Kalau siang tadi saya ketemu siapa? Dekatnya Pak Taufik itu. Ya, Pak Gunung. Mohon izin Muhammad Bapak hanya 2 menit. karena terang saja di kawasan ini sendiri si pemegang HPH baik Inutaki dan IKI justru ini yang merusak hutannya sebenarnya. Padahal